在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tatapan acuh tak acuh Wang Lin tersapu oleh para pembudidaya yang mundur. Ada fluktuasi kuat emosi yang berasal dari mereka. Selama dia menyulut emosi mereka, dia bisa memberikan kerusakan besar pada mereka. Namun, makam Orde Kuno sangat berbahaya, dan sampai dia menemukan tempat ini, dia tidak akan membunuh mereka semua. Yang dia inginkan adalah menunjukkan kekuatannya. Beberapa pembudidaya di sini sangat kuat. Jika dia memaksa mereka ke sudut dan mereka bekerja sama, itu tidak akan menguntungkan Wang Lin. Wang Lin jarang membunuh jika tidak ada manfaat. Tatapannya dingin dan api 9 warna berputar di mata kirinya. Rambut putihnya berkibar dan dia mengeluarkan aura setan. Saat tatapannya menyapu, siapapun yang melakukan kontak dengan pandangan Wang Lin menjadi pucat. Anda mengatakan sebelumnya bahwa jika saya membunuh lebih dari 10 binatang buas di sini, Anda akan membunuh saya dan memperbaiki jiwaku. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke pembudidaya lemak memegang sempoa. Tubuh kultivator bergetar dan bahkan lemak di tubuhnya bergetar. Dia memaksakan senyum pahit dan merasa pahit di hatinya. Dia tidak tahu Wang Lin adalah pembudidaya Ethereal Fire. Untuk memurnikan jiwa seorang penanam api ethereal, masalah ini. Bahkan dia sendiri tidak percaya dia bisa melakukannya. Itu lebih mungkin bahwa dagingnya akan dibakar bersih sebelum dia bahkan bisa mulai menyaring. Tatapan Wang Lin secara bertahap menjadi lebih dingin saat dia menatap pembudidaya lemak. Ada sedikit niat membunuh yang muncul di matanya. Pembudidaya lemak berlumuran keringat dan jantungnya berdebar kencang. Dia samar-samar merasa seperti ada api yang membakar di dalam tubuhnya. Mulutnya kering dan dia dengan cepat melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan timbangan. Dia dengan cepat menyerahkannya dan dengan pahit berkata, si kecil ini memang mengatakannya, dan saya berharap rekan penggarap dapat memaafkan saya. Inilah yang saya dapatkan dari platform, saya harap fellow kultivator dapat menerimanya sebagai permintaan maaf. Tangan kanan Wang Lin meraih dan skala mendarat di tangannya. Dia melihatnya sedikit sebelum mendorongnya. Kemudian pandangannya beralih dari pembudidaya lemak dan mendarat di orang lain. Kamu mengatakan bahwa jika aku membunuh 1 binatang buas tambahan, aku akan mati di sini. Aku akan memberimu kesempatan, kata-kata Wang Lin dingin saat dia berbicara. Ketika pembudidaya lemak melihat bahwa Wang Lin tidak lagi menargetkannya, dia merasa lega. Namun, pembudidaya dalam warna hitam gemetar, tetapi matanya tetap tertutup seolah-olah dia buta. Saat ini dia diam-diam duduk di sana, dengan ekspresi murung. Beberapa saat kemudian, kultivator berpakaian hitam menggenggam tangannya di Wang Lin dan melambaikan tangan kanannya. Pedang hitam terbang ke arah Wang Lin. Pedang ini diselimuti energi iblis. Kultivator berpakaian hitam dengan lembut berkata, saya ceroboh sebelumnya, saya harap rekan penggarap tidak keberatan. Wang Lin mengambil pedang dan memandang pembudidaya hitam. Wang Lin menemukan pembudidaya hitam sangat menarik. Fluktuasi emosi yang datang darinya tidak kuat, tetapi tampaknya ada kekuatan misterius yang tersegel di antara alisnya. Dia merasa seolah segel akan dilepaskan ketika dia membuka matanya. Juga, kamu, nada bicara yang percaya diri. Jika saya tidak patuh, Anda akan membunuh saya? Tatapan Wang Lin menyala dan dia memandang wanita tua berwarna hijau. Di antara orang-orang di sini, wanita tua berpakaian hijau adalah yang paling aneh. Bahkan sekarang, Wang Lin belum bisa mengetahui banyak tentang dia. Bagian terpenting adalah bahwa Wang Lin tidak melihat emosi dari wanita tua ini, seolah-olah semua emosinya tersembunyi jauh di dalam dirinya. Wanita tua berpakaian hijau itu menatap Wang Lin dengan tatapan setan di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan setelah sedikit ragu, Wang Lin maju ke depan. Dia terlalu cepat dan, seperti sambaran petir, dia muncul di hadapan wanita tua itu. Ekspresi wanita tua berbaju hijau itu menjadi berat dan dia dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan energi asal muncul, menyebabkan area berubah. Wang Lin mendekat dengan cepat dan menyerbu ke daerah yang terdistorsi. Dia dengan tenang mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan.
Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh area. Dalam waktu singkat, banyak gemuruh-gemuruh bergema dan Wang Lin dan serangan wanita tua itu bertabrakan puluhan kali. Keributan menjadi semakin intens, dan energi asal di sekitarnya membentuk badai yang menyapu daerah itu. Semua orang yang tersisa mundur, dan wanita tua itu batuk darah segera setelah itu. Wajahnya menjadi pucat dan dia dengan cepat mundur. Sosok Wang Lin keluar dari badai, pakaian putihnya menyilaukan, dan jari-jarinya membentuk pedang yang dia arahkan ke depan. Jari waktu, pintu sunyi dari alam celestial angin muncul di pikiran Wang Lin. Jari itu menggerakkan dunia dan aura kuno memenuhi tanah ini. Aura kuno memasuki jari Wang Lin dan menembak wanita tua itu. Ekspresi wanita tua itu sangat berubah. Meskipun dia pikir dia telah melebih-lebihkan kekuatan Wang Lin, dia tidak berharap Wang Lin tidak lebih lemah dari pembudidaya surga kelima dan mantranya begitu kuat. Menghadapi bahaya, dia tidak bisa lagi menyembunyikan mantranya. Dia berhenti mundur dan menunjuk ke pelipisnya. Dia kemudian membuka mulutnya dan meludahkan seteguk kabut merah muda. Ketika kabut merah muda menyebar, sebuah aroma datang bersamanya. Visi Wang Lin kabur dan ilusi muncul di depannya. Sosok wanita tua itu menjadi buram dan serangkaian bayangan muncul di belakangnya. Bayangan itu adalah semua orang yang akrab dengan Wang Lin. Wang Lin bukan satu-satunya yang seperti ini, kebingungan muncul di mata semua orang. Wanita tua itu menjadi kerabat dekat mereka, dan sepertinya Wang Lin benar-benar membunuh kerabat mereka. Rasa marah meraung di hati mereka. Ini sebenarnya seseorang dari salah satu dari 3 klan besar, klan Siling Pantom. Mata gadis dari klan pembasmian Siling menyipit dan sedikit kejutan muncul di mereka. Semua ini terjadi dalam sekejap. Melihat bahwa pembudidaya sekitarnya sedang terpengaruh, jari-jari Wang Lin bertabrakan dengan kabut merah muda. Gemuruh-gemuruh mengguncang daerah ini dan kabut merah muda itu didorong kembali. Tampaknya tidak bisa menahan jari Wang Lin dan didorong ke belakang olehnya. Itu menghilang di bawah kekuatan waktu dan membiarkan jari Wang Lin mendarat di antara alis wanita tua itu. Tubuh wanita tua itu bergetar dan dia terlempar ke belakang, mengeluarkan darah. Emosi yang dia sembunyikan di dalam dirinya tidak bisa lagi disembunyikan dan ethereal fire meletus di dalam dirinya. Tanda di antara alisnya dihancurkan dan digantikan oleh gambar berkedip seorang wanita. Jeritan sengit bergema di dalam api. Kebingungan menghilang dari para pembudidaya di sekitarnya dan takut memenuhi mata mereka. Wang Lin melayang di udara. Selain membunuh, dia juga menyerang karena dia ingin melihat melalui mantra wanita tua itu. Sekarang dia tahu jawabannya, dia menyerah membunuhnya. Api ethereal dengan cepat menghilang di sekitar wanita tua itu dengan pikiran dari Wang Lin. Api kembali ke tubuhnya, membentuk benih api. Rasanya seperti pembatasan telah ditanam di tubuhnya. Dengan api ethereal padam, wajah wanita tua itu pucat. Dia menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Setelah hening sejenak, dia mengambil harta yang telah diperolehnya dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Para pembudidaya yang tersisa semua gemetar mengeluarkan harta yang telah mereka peroleh untuk mengimbangi hal-hal yang tidak sopan yang mereka katakan. Bahkan gadis dari klan pembasmian Siling dengan takut-takut mengambil harta yang telah diperolehnya. Hanya wanita berambut panjang berbaju putih yang menatap Wang Lin dengan dalam dan tersenyum. Dalam sekejap, platform di bawahnya terbang ke langit. Ada harta di dalam tanah yang disegel ini. Karena kamu tertarik, aku akan pergi. Saya percaya bahwa kita akan bertemu lagi di sini, di dalam Throne Orde kuno ini. Suara wanita itu dengan lembut melayang ke telinga Wang Lin saat sosoknya menghilang ke salah satu celah spasial. Mata Wang Lin menyipit, tapi dia tidak berbicara. Pertempuran tampaknya telah berakhir di sini, dan tatapan semua orang tidak bisa tidak melihat ke atas apa yang ada di atas Dewa Kuno, Iblis Kuno, dan Iblis Kuno. Peron 10.000 kaki di belakang Dewa Kuno itu tertutup kabut merah, dan itu sepertinya menyegel sesuatu yang sangat kuat. Wang Lin juga melihat Dewa Kuno di tanah. Namun, tepat pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia memandang Cakrawala. Dunia tiba-tiba bergemuruh dan semua pembudidaya di sini melihat perubahan. Cakrawala terdistorsi dan 9 platform raksasa bergegas masuk. Ada orang di sini, itu bagus, serahkan harta yang Anda dapatkan dari platform dan tunggu di samping. Suara itu suram dan tekanan kuat tiba-tiba turun.
Keretakan spasial di sekitar area itu tampaknya terkoyak. 9 platform besar tidak mengeluarkan suara saat mereka merobek celah dan muncul di sini. Ada 9 pembudidaya berdiri di 9 platform, semuanya laki-laki. 7 dari mereka adalah lelaki tua, sementara 2 lainnya tampak berusia sekitar 40 tahun. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bau darah yang mengalir ke tanah tertutup ini ketika mereka masuk. 9 platform mereka hampir sepenuhnya diwarnai merah dan penuh dengan darah. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa ada sejumlah besar jiwa melayang di platform. Jiwa-jiwa semuanya memiliki ekspresi yang memutar dan mengeluarkan tangisan sedih. Tidak satu pun dari 9 ini yang lemah, 5 dari mereka berada di sekitar Heavenly Blade keempat dan 2 di Heaven's Blade kelima. Salah satu lelaki tua itu sangat menarik perhatian karena memiliki rambut merah darah. Ada juga Josh Flame yang samar datang darinya. Dia jelas seseorang yang setengah langkah ke langkah ketiga. Namun, jelas dia telah menerima banyak bantuan eksternal untuk mencapai sejauh ini, dan tanpa sejumlah besar Josh Flames, dia tidak akan menyelesaikan langkah terakhir. Tubuhnya memancarkan rasa keagungan, jelas menunjukkan bahwa ia memiliki status tinggi, dan biasanya tidak akan muncul di hadapan orang. Orang terakhir adalah Sarjana Parubaya yang memegang kipas bulu. Matanya menyipit dan ada kilatan cahaya di dalamnya. Dia hanya di Heaven's Blade ketiga, jadi memegang tempat di sini berarti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Yang paling mengejutkan semua orang adalah platform di bawah kaki mereka. Platform hampir semuanya 10.000 kaki lebar, tetapi yang di bawah orang tua yang setengah langkah ke langkah ketiga adalah 20.000 kaki lebar, 2 kali ukuran platform lainnya. Bahkan bukan platform Orde 2, namun mereka ingin mengingini harta di sini. Pria tua yang setengah langkah ke langkah ketiga dengan tenang menatap kelompok Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit dan dia menatap platform di bawah orang tua itu, tapi dia tetap diam. Para pembudidaya di sekitarnya semua diam karena mereka jelas melihat betapa kuatnya Wang Lin. Mereka mulai berkumpul bersama dengan Wang Lin di depan. Tatapan pria tua itu mendarat di Wang Lin. Bukan hanya dia, tetapi 8 pembudidaya yang tersisa memandang dengan niat membunuh. Tampaknya pertempuran berdarah akan segera meletus. Namun, tepat pada saat ini, Sarjana Parubaya di Heaven's Blade ketiga melangkah maju dan membisikkan sesuatu di telinga orang tua itu. Mata lelaki tua itu menyipit dan dia melihat ke tanah dan ke peron di belakang Dewa Kuno. Lalu tatapannya disapu oleh kelompok Wang Lin. "Kamu, datang ke sini." Pria tua itu menunjuk ke salah satu di samping Wang Lin. Dia adalah seseorang yang berhasil mencuri peron. Dan setelah ditunjuk oleh orang tua itu, wajahnya menjadi pucat. Setelah ragu-ragu, dia tidak berani keluar. Dia melangkah keluar dan menggenggam tangannya pada pria tua itu. Dia kemudian dengan hormat berkata, "Junior menyapa yang terhormat Lingdong." "Oh, kamu mengenali pria tua ini?" Tidak ada kemarahan di wajah pria tua itu. Kultivator dengan cepat berkata, "Nama yang terhormat Lingdong terkenal di sistem bintang kuno saya, jadi tentu saja Junior tahu." Buka segel di belakang Dewa Kuno. "Jika Anda dapat mematahkan 10% dari itu, saya akan membiarkan Anda hidup." Orang tua itu perlahan berkata, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan kekuatan dan tidak mungkin ditolak. Ekspresi kultivator segera berubah, membuatnya tampak seperti sedang berjuang. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel dan dia mulai membaca mantra saat dia menyerang platform di belakang Dewa Kuno. Dalam sekejap, pembudidaya tiba di hadapan Dewa Kuno dan melihat platform yang dipenuhi kabut merah. Setelah sekian lama, dia mengepalkan giginya, tangan kanannya membentuk segel, dan bayangan muncul. Bayangan itu membentuk tangan kanan, dan segera mengenai kabut. Kabut meraung dan langsung berubah menjadi mulut besar. Itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju kultivator untuk melahapnya. Tidak ada kesempatan untuk menghindar sama sekali dan teriakan menyedihkan bergema. Kultivator dilahap dan diseret ke dalam kabut. Jeritan terus bergema, mengejutkan semua orang. "Itu memang roh Dao. Aku hanya tidak tahu peringkat apa." Orang tua yang setengah langkah ke langkah ketiga dipenuhi dengan sukacita. Dia mengambil satu langkah dan tiba di sebelah kabut merah. Dia melambaikan tangan kanannya ke arah kabut. Tepat saat tangannya hendak mendarat, raungan datang dari kabut sekali lagi.
Kabut bergolak keras, membentuk bayangan iblis, dan mengeluarkan beberapa kabut merah. Kabut merah itu sangat cepat, dan menerjang ke orang tua itu. Mereka bertabrakan dengan dentuman keras dan wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia segera mundur ratusan kaki sebelum berhenti. Setidaknya peringkat 6, sayangnya, ada batasannya. Ini adalah batasan jiwa kuno. Mata sarjana setengah baya surga ketiga Blight menyala. Ketika dia berbicara, seorang pria parubaya di antara 7 yang tersisa menyipitkan matanya seolah-olah dia telah menemukan beberapa petunjuk. Lingdong yang terhormat memandangi kabut merah di peron dan berkata, pembatasan jiwa kuno. Orang tua ini tidak tahu banyak tentang pembatasan. Seberapa yakin Anda dalam memecahkannya? Sarjana setengah baya ragu-ragu sedikit dan berkata, ya, hanya 20%. Lingdong yang terhormat berkerut. 20%? Wang Lin masih dengan tenang menyaksikan semua ini terungkap. Dia sudah memperhatikan pembatasan kabut merah sejak dia tiba. Pembatasan ini memang pembatasan jiwa kuno, tetapi memiliki batasan lain yang tercampur juga. Itu tidak mudah pecah. Dia tetap diam dan ingin melihat bagaimana 9 orang ini akan menghancurkannya. Cekikikan datang dari seorang kultivator di samping Wang Lin. Cekikikan ini berasal dari pembudidaya lemak. Tawanya langsung menangkap tatapan terhormat Lingdong. Pembudidaya lemak dengan cepat mengambil beberapa langkah maju melewati Wang Lin dan dia menggenggam tangannya pada yang terhormat Lingdong. Wajahnya dipenuhi dengan senyum sambil berkata, Junior Sufu menyapa Lingdong yang terhormat. Junior ini sedikit percaya diri dalam membuka batasan. Junior tidak memiliki koneksi ke orang-orang di sini, kami kebetulan dikirim ke sini bersama-sama. Junior juga memiliki rahasia untuk diceritakan senior. Di antara kelompok orang di sini, salah satunya adalah Ethereal. Jika Anda dapat mematahkan batasan kabut ini, saya akan membiarkan Anda hidup, memberi Anda harta, dan membiarkan Anda mengikuti saya. Yang terhormat Lingdong menyela kata-kata pembudidaya lemak. Dia tidak tertarik pada rahasia itu. Yang dia inginkan adalah roh Dao di dalam. Yakinlah, aku sudah mengamati kabut merah untuk waktu yang lama. Meskipun saya tidak 100% percaya diri dalam memecahkannya, dengan bantuan senior, saya 70% percaya diri. Pembudidaya lemak senang dan berbalik untuk melihat Wang Lin dengan dingin. Dia mencibir dengan sudut mulutnya dan menyerbu kabut merah. Dia berhenti 100 kaki jauhnya dari kabut dan dipenuhi dengan hati-hati. Tangannya dengan cepat mengerjakan sempoa dan kemudian sempoa itu pecah. Manik-manik terbang keluar dan berubah menjadi pusaran restriksi. Kemudian pembudidaya lemak mengambil napas dalam-dalam dan menyerbu kabut merah. Mencari kematian, Wang Lin menatapnya dengan tenang dan mencibir di dalam hatinya. Dia kemudian menatap sarjana parubaya dengan kipas bulu dan melihat ekspresi jijik. Meskipun orang ini hanya di surga-surga ketiga, untuk dapat bergaul dengan orang-orang ini berarti dia sangat licik. Mungkin dia juga menginginkan apa yang ada di dalam kabut. Pikiran Wang Lin seperti iblis, dan pembatasan diam-diam muncul di bawah kakinya. Tangan pembudidaya lemak dengan cepat membentuk segel dan manik-manik sempoa berputar dengan cepat di sekitarnya. Saat dia melambaikan tangannya, manik-manik membentuk sosok aneh di depannya. Sosok ini tampak seperti sisa-sisa papan catur. Wajahnya menjadi sangat serius dan dia mulai melantunkan mantra. Saat dia melakukannya, tangan kanannya membentuk segel. Dalam sekejap, manik-manik seperti papan catur dibebankan pada kabut merah. Papan catur tertutup kabut merah dalam sekejap, dan raungan datang dari dalam kabut. Sebagian kabut keluar dan berusaha melahap papan catur. Suara gemuruh menggema, dan tepat saat kabut merah hendak melahapnya, cahaya 5 warna bersinar dari papan catur. Sosok ilusi juga muncul. Itu membentuk segel dan telapak tangannya menabrak kabut merah. Kekuatan yang tak terlihat muncul dan mendorong kabut merah kembali. Papan catur tidak dimakan. Melihat ini, para pembudidaya di sekitarnya semua menyipitkan mata mereka. Ada sedikit kegembiraan di mata yang terhormat Lingdong. Hanya sarjana parubaya yang mengungkapkan pandangan menghina. Pembudidaya lemak dipenuhi dengan kesombongan, dan dia mengangkat tangan kanannya. Papan catur tertutup kabut merah, dengan sosok ilusi di sekitarnya. Wang Lin dengan tenang melihat semua ini terbuka, dan matanya menyala. Metode pembudidaya lemak memiliki beberapa manfaat. Sempoa adalah harta yang luar biasa.
Setiap manik di dalamnya mengandung banyak batasan, dan ketika digabungkan, mereka dapat menciptakan efek yang luar biasa. Jika itu adalah pembatasan biasa, ia mungkin memiliki kesempatan, tetapi trik kecil ini tidak bisa membuka kabut merah. Pembatasan di dalam kabut merah sangat kompleks. Tidak hanya kabut berisi pembatasan jiwa kuno, ada juga pembatasan waktu bercampur. Kombinasi keduanya sangat kuat. Papan catur mendekati kabut merah dan segera menghilang ke dalam. Kemudian raungan keras datang dari kabut. Sama seperti semua orang melihat dari dekat, ekspresi pembudidaya lemak berubah. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Jelas bahwa hartanya telah dihancurkan. Itu terhubung ke jiwa asalnya, dan koneksi itu telah terputus dengan paksa. Dia segera mencoba untuk mundur, tetapi setelah mundur hanya 2 langkah, kabut merah melonjak seperti orang gila dan maju, menutupi langit. Kemudian menyeret pembudidaya lemak di dalam. Jeritannya yang menyedihkan menusuk telinga, dan mereka bergema di seluruh area. Suara retak tulang mengguncang hati semua orang. Lingdong yang terhormat itu murung. Jika tidak ada cara untuk memecahkannya, dia harus membukanya dengan paksa. Namun, hal itu akan menyebabkan kerusakan besar pada roh Dao di dalam. Jika seperti ini, itu tidak akan sia-sia bahkan jika dia membuka batasan. Karena lelaki tua ini tidak bisa membukanya, maka tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Lebih baik buka saja dengan paksa dan hancurkan. Ada kilatan dingin di matanya dan dia akan melangkah maju. Namun, tepat pada saat ini, Sarjana Parubaya yang memegang kipas menggenggam tangannya dan berkata, "Terhormat Lingdong, sebelum mencoba membukanya dengan paksa, biarkan aku mencoba. Bahkan jika saya tidak bisa membukanya sepenuhnya, saya mungkin masih akan merusak sebagian darinya." Maka mungkin ketika yang terhormat Lingdong menghancurkannya dengan paksa, kerusakan pada roh Dao akan berkurang. Yang terhormat Lingdong berbalik dan memandang ke Sarjana Parubaya. Dia merenung sedikit dan kemudian mengangguk. "Kamu harus berhati-hati." Sarjana setengah baya mengangguk sambil tersenyum. Dia mengetuk kipas di tangannya dan perlahan berjalan menuju kabut. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi dia mulai memperhatikan. Semakin banyak pembatasan terbentuk di bawah kakinya tanpa ada yang memperhatikan. Sarjana Parubaya mendekati kabut. Setelah beberapa saat, tangan kanannya membentuk segel seolah dia sedang menghitung sesuatu. Ada kilatan deduksi di matanya. Beberapa saat kemudian, tangan kanannya bergerak maju, membentuk bayangan, dan mendarat di kabut merah. Raungan datang dari kabut merah. Saat raungan bergema, kabut merah membentuk tangan yang melesat ke Sarjana Parubaya. Namun, dia bertindak seolah-olah itu tidak ada. Dia membentuk segel lain dan menunjuk ke depan. Gemuruh yang menggema bergema. Tidak diketahui dari mana Sarjana Parubaya itu menunjuk. Kabut merah itu bergetar dan pingsan sebelum menghampirinya. Adegan ini menyebabkan mata yang terhormat Lingdong menyala. Lingdong menyipitkan matanya. Sarjana Parubaya ini memang memiliki beberapa keterampilan, dan keterampilannya dalam pembatasan jauh di atas orang-orang sebelum dia. Keringat muncul di dahi Sarjana setengah baya, tetapi ekspresinya tenang. Dalam sekejap, dia bergerak seperti naga dan mengelilingi kabut merah. Tangannya tidak berhenti bergerak, terus membentuk segel saat dia menunjuk ke kabut merah. Raungan dari dalam kabut menjadi lebih ganas lagi. Mata Wang Lin menyipit dan dia mencibir. Meskipun pria Parubaya telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik dan bertindak seolah-olah dia melanggar batasan, Wang Lin telah melihat maksud sebenarnya. Tepat pada saat ini, Sarjana Parubaya tiba-tiba meraung. Tubuhnya berhenti bergerak dan tangannya tanpa ampun menekan kabut merah. "Yang terhormat Lingdong, tolong bantu aku. Gunakan kekuatan Joss Flames dan aku bisa menghancurkan setengah dari batasannya." Suaranya terdengar mendesak, dan yang terhormat Lingdong tampaknya sangat mempercayai Sarjana Parubaya. Dia sama sekali tidak ragu untuk melangkah maju. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan energi Joss Flame berkumpul di telapak tangannya. Itu kental di tangannya dalam sekejap dan kemudian dia membanting di kabut merah. Sebuah cetakan telapak tangan yang terbuat dari Joss Flames melesat keluar dan dengan cepat mendekati kabut merah. Itu mendarat di kabut merah hampir pada saat yang sama dengan tangan Sarjana Parubaya itu. Gemuruh-gemuruh bergema dan sebagian kabut merah menghilang. Namun, tepat saat sedikit kegembiraan muncul di wajah yang terhormat Lingdong,
kabut merah mengamuk dan segera berubah menjadi mulut yang melahap sarjana setengah baya pucat. Jeritan sengit bergema di dalam kabut, dan pada saat ini, kabut merah melahap cetakan telapak tangan Jos Flame milik Lingdong yang terhormat. Raungan destruktif meletus dari dalam dan bergema keras seperti guntur. Ini menyebabkan area tertutup ini bergetar hebat. Pada saat ini, aura destruktif itu tiba-tiba meletus dalam bentuk badai yang dapat menghancurkan dunia. Badai ini dibentuk oleh kabut merah dan bergerak terlalu cepat. Ini menyebabkan dunia mulai runtuh. Beberapa pembudidaya terlalu lambat dan tubuh mereka segera runtuh. Ekspresi Lingdong yang terhormat berubah, bahkan dia merasakan bahaya datang dari badai. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan mendarat di platform 20.000 kaki. Dia kemudian melambaikan tangannya dan menembak ke langit. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga mundur. Beberapa lambat dan dimakan oleh kabut merah. Wang Lin mundur tercepat, bahkan lebih cepat dari yang terhormat Lingdong. Pada saat yang hampir bersamaan, cendekiawan setengah baya itu dimangsa, pembatasan yang ia kumpulkan di bawah kakinya mengarah ke bumi. Kemudian dia meluncur ke langit tanpa ragu-ragu. Badai merah itu seperti gelombang, dan aura perusaknya merobek langit. Semua orang mulai melarikan diri dengan panik dan bergegas ke keretakan spasial di langit. Semua orang menghilang dan lebih dari 10 orang dilanda badai merah. Termasuk Wang Lin, kurang dari 11 orang melarikan diri ke dalam keretakan spasial. Kabut merah sekarang memenuhi seluruh dunia, tanpa meninggalkan celah. Setelah waktu yang lama, kabut mulai bergolak dan perlahan mundur kembali ke peron di punggung Dewa Kuno. Langit sekarang merah gelap dan keretakan spasial semuanya hilang sepenuhnya, menyegel pintu masuk ke tempat ini. Raungan dari kabut berangsur-angsur menghilang dan lingkungan menjadi sunyi senyap. Waktu perlahan berlalu. Setelah setengah jam, seseorang perlahan keluar dari kabut. Orang ini adalah sarjana Parubaya yang semua orang pikir telah mati. Dia mengungkapkan senyum jahat yang mengandung sedikit kebanggaan di sudut mulutnya. Jadi bagaimana jika dia adalah yang terhormat Lingdong? Tidak ada yang bisa mengambil harta yang saya sukai. Hanya trik kecil dan semua orang dipaksa keluar. Sekarang roh Dao di dalam adalah milikku. Ketika dia tertawa seperti orang gila, kebanggaan di wajahnya meningkat. Dia menatap kabut dengan keserakahan di matanya. Dia kemudian menjilat bibirnya dan melambaikan tangannya. 9 batu giok muncul di tangannya. Pembatasan jiwa kuno, pembatasan waktu. Meskipun saya tidak bisa membukanya, saya bisa membuat mereka berhenti bekerja selama 20 detik. Sarjana setengah baya melambaikan tangan kanannya dan 9 keping giok memancarkan cahaya hantu. Mereka membentuk lingkaran dan menembak ke arah kabut merah. Raungan itu menjadi lebih keras, tetapi setelah beberapa saat, raungan itu berhenti karena cahaya hantu dari batu giok. Pria Parubaya itu melangkah ke lingkaran yang dibentuk oleh batu giok, dan kemudian tangannya merobek celah di dalam batasan yang telah berhenti. Matanya dipenuhi dengan keserakahan dan dia akan melangkah ke celah yang telah dia sobek. Namun, tepat pada saat ini, teriakan menyedihkan menggema di dalam dunia. Tidak mungkin, masih ada batasan aktif. Aku seharusnya menghentikan semua batasan. Pria Parubaya itu dengan cepat mundur kembali. Wajahnya berdarah dan tubuhnya membusuk dengan cepat. Dalam sekejap mata, setelah hanya mundur 30 kaki, ia membusuk menjadi mayat. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 20 detik berlalu. Cahaya hantu dari batu giok dengan cepat menghilang dan kabut merah menunjukkan tanda-tanda aktivitas lagi. Segera, itu aktif sekali lagi. 15 menit berlalu dengan cepat dan mayat itu membuka matanya. Penampilannya dengan cepat berubah kembali ke sarjana Parubaya. Sepertinya tidak ada yang bisa menyelinap ke tempat ini. Mata sarjana setengah baya menyala dan dia berjalan menuju kabut merah. Melihat kabut merah, sarjana setengah baya tersenyum. Ia dilahirkan dengan hati-hati dan licik seperti rubah. Dalam sistem bintang kuno, ia disebut Sly Fox. Meskipun dia hanya di surga ketiga Blight, dia selalu percaya rencananya bisa menebusnya. Ini memang benar, berkali-kali ia mengandalkan rencananya untuk berjalan antara hidup dan mati, hanya untuk keluar sebagai pemenang. Kali ini dia berencana untuk mendapatkan harta yang diinginkan Lingdong, jadi dia harus lebih berhati-hati. Dia masih tidak percaya diri setelah memalsukan kematiannya sekali, jadi dia telah menggunakan batu giok untuk menghentikan pembatasan bergerak.
Ini sama dengan membuka pintu ke dalam kabut, dan kemudian dia menghadapi kematiannya sendiri sekali lagi. Jika ada orang lain seperti dia di sini, mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini dan sudah bergegas keluar. Begitu seseorang benar-benar muncul dan memasuki kabut, ia akan segera meluncurkan serangan balik dan menjebak orang itu di dalam kabut. Orang ini juga sangat percaya diri dalam kematiannya yang palsu. Sekarang sarjana setengah baya itu yakin, dia berjalan ke kabut merah dan melambaikan tangannya. Kabut merah didorong mundur, mengungkapkan 9 jade. Dia menunjuk ke batu giok, menyebabkan 6 dari mereka runtuh, dan gas hitam keluar. Gas ini menyebabkan kabut merah membeku sekali lagi. Di antara 9 batu giok, 6 di antaranya digunakan untuk membunuh dan tidak ada hubungannya dengan menghentikan pembatasan. Ada sedikit kebanggaan di wajahnya ketika cendekiawan setengah baya berjalan ke portal yang dibentuk oleh 3 jade. Dia menaruh seluruh hatinya pada apa yang dia lakukan dan mulai menghitung. Lalu tangan kanannya menarik kabut merah di depannya dan perlahan-lahan dia membukanya. Tak lama kemudian, beberapa lapis kabut dikupas olehnya. Sarjana Parubaya itu dipenuhi kegembiraan dan dia mengangkat tangannya sekali lagi. Begitu jarinya menyentuh kabut, sudut mulutnya bergerak dan tanpa sadar dia menunjukkan senyum yang sangat aneh. Saat senyum itu muncul, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mundur sementara tangan kanannya mengusap wajahnya dan matanya dipenuhi teror. Namun, senyum aneh masih di wajahnya, membuat kontras yang jelas dengan ketakutan di matanya. Mustahil, mustahil. Tubuh pria Parubaya itu bergetar dan ketakutan di matanya mencapai batas. Dia dengan panik mengangkat tangannya dan meremas wajahnya untuk menyingkirkan senyum itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, senyum itu masih ada, dan itu menjadi lebih kuat. Darah keluar dari mulutnya, tetapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Dia terus menggosok wajahnya, tetapi tidak ada gunanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriakan sedih pria Parubaya bergema, tapi itu datang melalui senyum aneh itu. Dia secara bertahap kehilangan kendali dan mulai tertawa terbahak-bahak. Namun, ketakutan di matanya menenggelamkannya seperti ombak. Jangan tertawa, jangan tertawa. Saat dia tertawa, dia dengan cepat mundur. Namun, dia hanya mundur beberapa meter sebelum tubuhnya bergetar dan dia batuk seteguk darah. Lalu matanya menjadi pucat dan dia segera jatuh ke bumi. Senyum aneh masih ada di wajahnya ketika dia melihat ke langit. Jiwa asalnya juga memiliki senyum yang sama, dan dia meninggal. Pembatasan hidup dan mati, ada kilatan cahaya di tanah dan Wang Lin berjalan keluar. Yang lain tidak bisa memahami batasan yang telah dikeluarkan oleh sarjana Parubaya saat bergerak di sekitar kabut merah, bahkan Grandmaster pembatasan akan kesulitan menemukan petunjuk. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin tahu 3 dari 4 batasan besar dan adalah seorang Grandmaster, dia tidak akan menyadari masalahnya. Pembatasan yang dikirim pria Parubaya pada awalnya memang akan mematahkan batasan, tetapi ketika pembatasan yang tak terhitung jumlahnya digabungkan, yang sebaliknya akan terjadi. Tidak hanya itu tidak memecahkan kabut merah, itu akan merangsang itu untuk mengaktifkannya. Kemudian dia telah meminjam jos flame dari Lingdong yang terhormat untuk memicu kabut merah, menyebabkannya meledak dengan kekuatan beberapa kali lebih banyak daripada sebelumnya untuk membunuh atau mengusir semua orang. Untuk menghindari kecurigaan, dia mengambil risiko dan menggunakan beberapa metode yang diketahui untuk bersembunyi di kabut. Dia telah mengeluarkan senyum menyedihkan itu dan membuat semua orang berpikir dia telah mati. Dia telah berhasil membunuh sebagian besar orang di sini dan bahkan mengusir sisanya. Dia juga telah menyebabkan kabut merah untuk menutup semua keretakan spasial sehingga orang lain tidak bisa masuk melalui mereka lagi. Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya yang ada di sini. Melakukan semua ini membutuhkan nyali. Wang Lin menatap tubuh dengan senyum aneh dan melambaikan tangan kanannya. Tubuh runtuh menjadi debu dan hilang. Dengan cara ini, tidak ada kesempatan kamu bangkit kembali. Wang Lin tiba di sebelah kabut merah. Pembatasan sederhana ini telah merenggut begitu banyak nyawa. Dia sekali lagi mengalami kekejaman dunia kultivasi. Melihat 3 batu giok yang menghentikan kabut merah, Wang Lin perlahan berjalan masuk. Dia berdiri di tempat pria Parubaya itu dan cahaya deduksi menyala di matanya. Memang itu adalah pembatasan hidup dan mati.
Setelah beberapa saat, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Suara letusan bergema dan kabut di depannya mulai bergerak lagi, membentuk pusaran. Garis hitam samar muncul di dalam kabut merah. Garis hitam terjerat dengan kabut merah cukup berbeda. Kunci untuk mematahkan pembatasan hidup dan mati adalah menemukan jalan menuju kehidupan dalam kematian. Jika seseorang dapat menemukannya dan mengekstrak kehidupan, batasannya bisa dipatahkan. Namun, untuk orang-orang yang tidak mengetahui pembatasan hidup dan mati, tidak mungkin menemukannya. Setelah mengamati beberapa saat, tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan pembatasan muncul di tangannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan hati-hati mendorong pembatasan menuju pusaran kabut merah. Suara letusan bergema dan kabut sepertinya menyerap pembatasan Wang Lin. Garis hitam menjadi lebih jelas. Mata Wang Lin menyala, dan tanpa ragu-ragu, tangan kanannya mengulurkan tangan. Dia meraih garis hitam dan menariknya keluar. Garis hitam benar-benar ditarik keluar oleh Wang Lin seperti ular, lalu menghilang. Pada saat ini, kabut merah runtuh seperti air panas yang dituangkan ke salju. Sejumlah besar kabut menghilang, menciptakan lorong yang mengarah ke pusat peron. Mata Wang Lin berkedip tetapi dengan cepat kembali normal dan tidak mengungkapkan apapun. Semburan sukacita telah muncul, tetapi dengan cepat ditekan olehnya. Dia akan bergegas ke lorong. Berhenti, tepat saat Wang Lin hendak menyerbu, suara dingin muncul di dunia ini. Saat suara itu bergema, sesosok samar muncul di langit. Ketika angka itu menjadi jelas, itu adalah yang terhormat Lingdong, yang setengah langkah ke langkah ketiga. Setelah dia muncul, platform 20.000 kaki muncul juga. Pada saat ini, tidak ada emosi di wajahnya, dan ekspresinya tidak lagi mengandung rasa kebodohan itu. Sekarang ada sedikit cemoohan di matanya. Wang Lin berhenti dan perlahan berbalik. Ekspresinya sangat jelek saat dia memandang yang terhormat Lingdong. Dia mengeluarkan mil pahit dan panik muncul di matanya. Junior, salam hormat, Lingdong. Wang Lin menggenggam tangannya dan hendak mengambil langkah mundur. Lingdong yang terhormat berkata dengan ekspresi muram, ketika kakimu mendarat, lelaki tua ini akan membunuhmu. Rencana Lingdong yang terhormat itu sempurna dan tersembunyi dengan baik. Junior mengagumi Anda. Wang Lin berhenti bergerak dan wajahnya menjadi pahit. Orang tua ini sudah tahu ambisi Xiao Jing. Seorang junior yang berpikir dia bisa membodohi pria tua ini, benar-benar konyol. Meskipun orang tua ini tidak pandai dengan batasan, karena kalian berdua unggul dalam hal itu dan telah membukanya untukku, maka itu tidak ada gunanya bagi orang tua ini. Yang terhormat Lingdong mencibir. Tindakan halus Wang Lin membuatnya semakin yakin, dan dia berkata, keluar dan tunggu di samping. Roh Dao alami yang lahir perlu ditawari jiwa yang lengkap yang belum diselidiki jiwa. Sejauh yang mulia Lingdong prihatin, Wang Lin tidak bisa menyebabkan keributan dan tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Dia akan membiarkan Wang Lin hidup dan menggunakan Wang Lin sebagai persembahan untuk roh Dao. Saat dia berjalan keluar, yang terhormat Lingdong melambaikan tangan kanannya dan kekuatan yang kuat membentuk gelembung di sekitar Wang Lin, menjebaknya di dalam. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin, karena dia sangat percaya diri dengan metodenya sendiri. Dia melangkah ke kabut dan tampak seperti akan bergegas ke lorong. Tepat saat dia hendak masuk, dia tiba-tiba menatap Wang Lin dengan tatapan seperti kilat. Meskipun tatapan terhormat Lingdong tiba-tiba, dia tidak melihat apa-apa. Orang tua ini berubah pikiran, kamu masuk dulu. Wang Lin kaget. Sebelum kegembiraan muncul di matanya, dia dengan cepat menekannya, tetapi pria tua itu masih menangkapnya. Pria tua itu tertawa dan berjalan masuk tanpa ragu, tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Dia bergerak seperti sambaran petir dan tiba di tengah lorong. Namun, pada saat ini, teriakan menyedihkan bergema. Masih ada sesuatu yang tersisa. Wang Lin tiba-tiba mendongak dengan kilatan niat membunuh di matanya.